Laptop ini harganya 5 jutaan, tapi garansinya bisa sampai 3 tahun ADP yang bisa diklaim berkali-kali. Kenalin, Axio Hype AMD X1. Laptop 5 jutaan terbaru dari Axio yang bukan hanya hadir dengan price to performance yang oke, tetapi juga ngasih rasa aman hingga 3 tahun berkat ADP ekstranya. Dengan layar IPS Full HD, storage SSD, dan RAM 8GB, apakah laptop Axio ini layak buat kita beli atau ternyata ada hal-hal yang harus dikompromi? Kita bahas tuntas di video ini. Oke, kita mulai dari spesifikasi utamanya. Untuk harga 5 jutaan kecil di pertengahan 2026, menurutku Axio masih bisa ngasih spek yang cukup masuk akal. CPU-nya datang dari kubu AMD, lebih tepatnya AMD Athlon Gold 3150C. Prosesor ini punya konfigurasi 2 core dan 4 thread dengan turbo speed yang bisa lari sampai 3,3 GHz dan TDP yang super irit di 15 watt. Buat urusan grafis, dia ngandelin iGPU bawaan AMD Radeon RX Vega 3 yang harusnya masih bisa buat dipakai nugas harian ataupun ngetik-ngetik. Abis ini kita akan tes langsung ya. Combo CPU dan iGPU-nya memang biasa aja, tapi soal RAM, ini yang aku suka. Hyve AMD X1 langsung dikasih RAM lega. 8GB DDR4 2400 MHz. Dan yang bikin aku makin suka, kita juga disediakan 1 slot RAM ekstra. Jadi kalau dirasa kurang, kamu bisa upgrade RAM-nya hingga 64GB dual channel. Nah, mantep banget nggak tuh? Kemantepan tersebut sayangnya tidak kejadian di penyimpanannya. Dia cuma dikasih storage berukuran 128GB yang ngepas banget. Bahkan cenderung kurang buat kebutuhan di 2026. Untungnya tipe storage tersebut sudah langsung SSD SATA 3 dengan kecepatan baca di kisaran 527MB/s dan kecepatan tulisnya di 162MB/s. Jadi soal kecepatannya sendiri untuk buka tutup aplikasi atau semacamnya, ini udah berjalan cukup mulus. Slot SSD-nya sendiri cuma 1, jadi kalau kita mau upgrade, kita harus ganti SSD bawaannya. Untuk baterai, kapasitasnya di 45,6Wh dan laptop ini udah support Wi-Fi 5 plus Bluetooth 5.0. Di atas kertas, performa dari laptop ini memang terasa biasa aja. Tapi biar nggak nebak-nebak aja, kita langsung tes performanya pakai Cinebench R23 Multicore. Setelah kita tes 10 kali looping, skor terbaik yang dihasilkan ada di kisaran 2005 poin. Bukan yang terkencang di 5 jutaan, tapi udah jauh lebih oke dibandingkan Intel Celeron yang biasanya ada pada laptop-laptop brand global di harga segini. Ini artinya Axio Hyve AMD X1 ini memang tidak diperuntukkan untuk kerjaan yang berat ya, kayak ngedit video berat ataupun mainin game AAA. Tapi dia udah bisa kita andalkan buat pemakaian seorang siswa atau mahasiswa yang seringnya pakai laptop buat ngetik, browsing, multitasking, ataupun nge-zoom meeting. Apalagi layarnya cakep nih guys. 14 inch IPS Full HD dengan color gamut sekitar 66% sRGB. Otomatis jadi makin enak lagi buat dipakai harian atau nonton film kesayangan. Warnanya juga cakep ya, dengan viewing angle yang menurutku cukup luas dan ketajamannya ini juga terasa pas. Ini beneran perlu kita apresiasi ya, karena di 2026 sekarang untuk laptop harga 5 jutaan, itu rata-rata brand global layarnya masih panelnya TN. Bahkan kayaknya ada tuh laptop 7 juta layarnya TN. Hal lain yang juga perlu kita apresiasi adalah jaminan keamanannya. Biasanya kalau kita beli laptop dengan harga terjangkau, kita mikirnya cuma seputar spek atau enggak harga. Tapi Hyve AMD X1 ini punya nilai tambah yang jujur nih jarang dibahas ya, yaitu soal jaminan after sales. Yaps, kita juga dikasih Accidental Damage Protection Extra selama 3 tahun. Yes, 3 tahun penuh cuy. Kayaknya terakhir kali aku dengar ada ADP yang sampai 3 tahun itu di laptop harga 20 juta atau berapa gitu. Intinya laptop mahal. Ini pertama kali dengar ADP sampai 3 tahun di laptop 5 jutaan. Buat yang belum tahu, proteksi ini bisa memberikan rasa aman buat pengguna terhadap hal-hal yang tidak terduga ya. Contohnya jatuh dari meja kos, ketumpuhan kopi pas lagi nugas, kehujanan, atau rusak waktu dibawa di dalam tas. Bahkan perlindungan ini juga ngecover resiko laptop hilang karena pencurian. Asiknya lagi, kita bisa klaim berkali-kali untuk kerusakan dan kehilangan dengan nilai pertanggungan yang sama setiap tahunnya. Di tahun pertama perlindungannya aktif, kita bisa klaim berkali-kali. Lalu di tahun kedua dan ketiga, benefitnya akan kembali tersedia. Intinya, rusak atau hilang bakal diganti sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku ya. So ya, in this economy, Axio bukan cuma jualan produk laptop, tapi juga ngasih rasa tenang biar kita nggak perlu keluar biaya lagi
kalau amit-amit ya laptopnya rusak. Nice Axio. Aspek penting penunjang produktivitas yaitu keyboard ternyata juga asik nih di laptop ini. Untuk tombol powernya memang ditaruh menyatu di dalam area keyboard ya. Tapi minus ini bisa langsung kebayar sama tombol panahnya yang dibikin full size. Buat ukuran dan jarak antar tombol juga menurutku kerasa pas. Jariku dengan ukuran standar cowok dewasa kerasa gampang-gampang aja buat adaptasi di keyboardnya. Pas aku pakai ngetik script panjang, tipenya tergolong cukup jarang. Nah, yang bikin surprise adalah feel ngetiknya nih. Key travelnya juga oke banget cuy. Jauh dari feeling ngetik di atas triplek, malahan pantulan-pantulan keyboardnya ini kerasa kayak laptop yang harganya 2-3 jutaan di atasnya. Suara ketikannya tergolong senyap dan harusnya aman lah ya kalau kita pakai ngetik di perpustakaan kampus. Dan sebagai pelengkap, laptop ini juga punya backlit keyboard. 5 juta dapat backlit menurutku menang banyak sih. So ya, keyboard dari Axio Hype AMD X1 ini sudah sangat oke dan bikin aku puas. Soal baterai, Axio Hive AMD X1 ditenagai baterai berukuran 45,6 Wh. Pas kita pakai buat maraton nonton YouTube di resolusi Full HD, brightness-nya kita set di 50%, Wi-Fi-nya on, dan di mode balance, laptop ini cuma bertahan kisaran 4 jam aja. Masih cukup oke meskipun ya belum seawet itu. Dan ya tetap harus sedia charger sih kalau kalian mau WFC-an. Kecepatan chargingnya juga tergolong standar ya, dari kondisi 0%, ngecas 30 menit terisi 25%, sejam keisi 44%, dan sampai penuh butuh waktu 2 jam 47 menit. Ngomong-ngomong soal WFC, Axio Hype AMD X1 juga cocok diajak WFC-an nih. Bobotnya cukup ringan ya, sekitar 1,43 kg dengan tebal di 1,94 cm. Untuk bobot chargernya sendiri sekitar 175,7 gram. Jadi total bobot yang harus dibawa-bawa itu kisaran 1,6 kg. Ya kalau dibawa ke coffee shop sih harusnya masih pundak friendly lah ya. Asalkan jangan diajak mendaki ya Pak. Itu sih pegel ya. Keyboard aman, WFC jalan. Kalau gaming gimana? Ya sebenarnya kita nggak berharap banyak ya, cuman ya udahlah kita coba aja dulu buat tes gaming. Pertama kita tes main game CSGO. Di settingan 1080p low, Hype AMD X1 ternyata masih bisa ya menjalankan game ini dengan lancar dan rata-rata FPS-nya di 46,2 fps. Performa serupa juga ditunjukkan saat kita main game Valorant. Menggunakan settingan 1080p low, laptop ini bisa menjalankan Valorant dengan lancar juga di rata-rata 66 fps. So ya, laptop ini ternyata masih bisa kita ajak mainin game-game casual. Ngomongin soal suhu permukaan, laptop Axio ini menurutku cukup pintar dalam mengelola panas. Waktu kita siksa pakai stress test di 3D Mark Time Spy selama setengah jam, area kerja kayak tombol WASD-nya ini tetap kerasa adem ya di angka 37-38 derajat Celcius. Titik paling hangatnya ngumpul di area exhaust atau di lubang kipas yang nyentuh 35-40 derajat Celcius. Secara keseluruhan, penyebaran suhu di keyboard ini masih lumayan aman ya dengan range atau rentang 28-40 derajat. Kalau area pamres sih udah aman banget, cuma 28 derajat Celcius. Tangan dijamin nggak bakal gampang keringetan lah kalau kita ngetik di laptop ini berjam-jam. Bahas soal visual, webcam laptop ini udah beresolusi 1200 pixel. Buat hasilnya sih untuk skin tone wajah sebenarnya masih oke. Tapi kalau aku jujur sih ini emang kelihatan agak gelap dan noise-nya lumayan banyak. Kalau kita pakai buat membelakangi cahaya, di area belakangnya juga akan kerasa sangat overexposure. Ya standar webcam 5 jutaan lah. Beralih ke urusan audio. Tangkapan input mikrofonnya ini cenderung kecil ya, jadi suara yang masuk akan terdengar lebih pelan dari suara aslinya. Tapi untungnya karakter suaranya masih cukup bagus dan ya masih tergolong cukup bulat lah. Mikrofon ini juga punya noise cancellation yang menurutku sih cukup oke walaupun belum sesempurna itu. Suara background dan klik-klik dari keyboard masih lumayan bocor. Yo guys, Rakyat bersama Beli Gede di sini dan kali ini aku melakukan testing webcam dan juga mikrofon dari laptop Axio Hype AMD X1. Nah, untuk resolusi perekamannya ini berada di resolusi 1200p dengan 30 fps. Nah, untuk kondisi perekaman aku berada di dalam kamar hanya dengan menggunakan satu lampu pencahayaan.
Buat urusan audio, posisi speaker laptop ini didesain down firing alias nembak ke area bawah meja. Jadi pastiin aja pakainya di permukaan datar biar suaranya nggak mendem. Secara volume emang kerasa kurang lantang dan bassnya juga ala kadarnya ya. Jedak jeduknya tipis-tipis aja. Tapi kabar baiknya pas kita geber di volume mentok 100%, suaranya tetap stabil dan sama sekali nggak pecah atau cempreng. Kalau kita ngomongin konektivitas, I/O port pada laptop ini tergolong rame guys. Kita absen dulu dari sisi kiri. Di sini ada Kensington lock, colokan DC in buat ngecas, port USB-C 2.0, port HDMI 1.4 dan satu port USB-A 3.2 buat transfer data yang lebih sat-sat. Oh ya, ada satu port USB-C 2.0 lagi. Beralih ke sisi kanan, laptop ini masih menyediakan micro SD card reader, dua port USB-A 2.0 yang pas banget buat dicolokin dongle mouse ataupun keyboard, plus pastinya ada combo audio jack. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling penting, yaitu harga. Axio nawarin laptop ini dalam dua varian. Versi DOS di harga Rp5.199.000 dan versi Windows 11 di harga Rp5.449.000. Saranku kalau kalian bisa sekalian ya mending sekalian ambil yang udah ada Windows 11-nya aja. Beda 250 ribuan, tapi kita udah bisa terima beres dan laptop ini siap diajak kerja. Harga tersebut sudah include garansi 1 tahun dan juga perlindungan ADP Extra selama 3 tahun. Sekedar ngingetin lagi ya, garansi ADP Extra ini bisa ngecover laptopmu dari kecelakaan atau kerusakan-kerusakan dari hal-hal yang tidak terduga. Kayak jatuh dari meja, ketumpahan air, sampai risiko kehilangan gara-gara tindak pencurian. Perlindungan ekstra ini benar-benar ngasih rasa tenang maksimal buat pemakaian jangka panjang. Dan buat harga terbaik kalian bisa cek di keranjang YouTube Shopping X Shopee di pojokan video atau di deskripsi video. Siapa tahu lagi ada promo juga yang bikin laptop ini juga jadi makin ekstra worth it. Oke, sebelum kita meminang, memang laptop ini punya beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, storage-nya sangat pas-pasan. 128GB di 2026 itu beneran PR banget ya. Jadi kita harus pintar-pintar nge-manage storage-nya atau enggak ya harus upgrade ke kapasitas yang lebih gede. Yang kedua, performa CPU yang cukup terbatas. Yes, dia belum bisa diajak editing atau kerjaan yang lebih berat, tapi udah bisa kita andalkan untuk pemakaian seorang siswa atau mahasiswa yang seringnya pakai laptop buat ngetik, presentasi, browsing, multitasking, ataupun Zoom meeting. Dan dia juga belum mendukung Wi-Fi 6. Axio Hi-Fi AMD X1 juga tentunya punya kelebihan yang menarik ya. Pertama, garansi after sales-nya juara. Paket garansi resmi 1 tahun plus 3 tahun ADP Extra adalah best deal banget buat laptop 5 jutaan. Ketumpahan air, jatuh dari meja, sampai hilang karena pencurian bakal diganti sesuai syarat dan ketentuan berlaku. Beneran ngasih rasa aman yang maksimal. Kemudian opsi upgrade RAM-nya oke banget. Di saat laptop kompetitornya sudah main solderan RAM, Axio justru ngasih 2 slot SODIMM DDR4 yang bisa kita upgrade sampai 64GB. Kemudian keyboardnya sangat nyaman ya untuk kerja dan juga ngetik-ngetik. Axio Hype AMD X1 jelas bukan tipe laptop yang menjual performa kencang atau skor benchmark yang muluk-muluk. Laptop ini approve lah buat para pelajar, mahasiswa, admin online shop, atau pekerja kantoran yang pengen beli laptop sekaligus ketenangan selama 3 tahun penuh berkat garansi ADP ekstranya. Yo guys, itu dia review dari Axio Hi-Fi AMD X1. Kalau kalian masih punya pertanyaan atau masukan, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau suka, dan jangan lupa bertanya kalau punya pertanyaan. Kayaknya tuh biasanya nggak kayak gitu ya. Ya intinya, terima kasih banyak dan kita ketemu di video berikutnya. Bagus sih, kalau ngetik-ngetik doang approve. Oke nih.